Hey everyone, welcome back to GBI Toronto Sunday Service, di mana kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita lihat kegiatan sepekan ini. Di hari Senin kita akan mengadakan Monday Night Live bersama Tim Maureen Usman. Dan kali ini topiknya tuh menarik banget guys, tentang money management. Jadi mungkin kalian bingung gimana cara berinvestasi atau gimana cara grow your money. Kalau kalian kepo, kalian bisa langsung ikut live-nya di @GBI Toronto di hari Senin jam 9 malam. Kemudian di hari Jumat kita akan mengadakan Cool. Bila kalian ingin ikut, simply contact your cool leader. Kemudian kita akan langsung dilanjut dengan Azusa Street Prayer Tower. Link Zoom ada di sini. Terakhir, bila kalian ingin didoakan atau kalian ada praise report, kalian bisa langsung kontak prayer team kami dengan meng-scan barcode yang ada di sebelah sini. Sekian pengumuman dari kami. Hope you enjoy the service and see ya. Come on, church. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, Nando. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Come on. Terima kasih ya Tuhan. Oh, we wanna praise you even more. Hallelujah. Oh, Kau Tuhan yang besar Tuhan. Tiada yang bisa menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Jesus, we need you more. Come fill this place, Lord. Fill the hearts of your children, Lord Jesus. Come on. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yaralabashik, yaralabashik. Oh, hallelujah to the King of Kings. Kiaralabashi, kiaralabashi. Oh, we need you more. We need you, Lord. Kiaralabashi, kiaralabashi. Oh, come fill this place with your Holy Spirit. Oh, aku punya
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, kiara labashi, kiara rarara. Oh, kiara labashi, kiara labashi. Kau Allah yang besar. Oh, kiara labashi, kiara rarara. Oh, kiara labashi, kiara rarara. Come on, feel the Holy Spirit. Oh God, oh we do miracles, Jesus. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar Tuhan. Tiada yang bisa menggantikan Engkau. Kau Raja satu-satunya di dalam kehidupan kami. We adore you, Lord. We lift your name up high. Biarkan posisi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. You are number one, Lord. Jangan biarkan kami mementingkan hal-hal yang lain Tuhan di dalam kehidupan kami, other than finding your presence and sitting down in your presence Tuhan. Ya Bapa, ya Roh Kudus, siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk yang rapih. Buka telinga kami dan bukalah hati kami. Sebab apa yang akan diberikan Tuhan, apa yang akan ditabur lewat firman Tuhan
akan menjadi rema Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Holy Spirit, help us to pray. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. Church, body of Christ, I invite you not to stay silent, but to pray with me, to come with me before the Father as we petition and ask Him to hear our prayer. I just want to pray. I know that over the past week that so much of us and just people around the world have had to hold on to so much grief and so much loss and so much despair and so much hopelessness. So I just want to invite you to pray that the Holy Spirit would be comfort to all those who have to feel so much loss in their bones, to have to feel so much grief. God, we know that to you that darkness is the same as light, that you are as close to the brokenhearted in the loneliness of the dark as in the joy of the day. So we pray that you would be close to those who have lost so much. I just want to pray for the remains of the hundreds of Indigenous people that were discovered, including hundreds of children who were discovered near the sites of Canadian residential schools. So the Canadian residential schools were these boarding schools where Indigenous people were sent to. They were funded by the Canadian government, but they were administered and run by Christian churches, and they were created to take away Indigenous children from their families, from their cultures, and assimilate them into the Canadian Christian culture. And so now these graves that were discovered at these schools hold up to almost 1,000 maybe children who died due to mistreatment at these schools. So let's just pray. God, have mercy. God, have mercy on your church. Have mercy on us because we have committed so much evil in your name. God, we're sorry that you asked us to do a good thing. You sent us out into the world to do good things in your name. But instead, in our ignorance, we have done so much evil in your name. We have caused so much hurt. We have caused so much pain for the hundreds of families and generations upon generations who are missing loved ones because of what we have done. God, we're so sorry. God, help us repent. God, Spirit, send a new heart to your church, a heart of repentance, a heart of justice, a heart so that we, as Gebi Toronto and your church in Canada, that we could make things right, that we could make what is wrong right, that we could apologize right, that we could contribute to change. God, help us. God, we just pray. We know that in response to all this evil that we have done, we know that people are angry, that they are burning down churches, and we don't know what to make of this, but we surrender. Despite all these burnings of churches, despite all this anger, we pray that death and anger and evil will not have the final say, but what will have the final say is justice and reconciliation and peace for Indigenous people. God, help us repent. Help us never do this evil again before you. So church, I just want to invite you to continue to pray for the hundreds of Indigenous families who continue to suffer and grieve from generations upon generations of trauma and abuse at the hands of Christians, at the hands of the church. So just, I invite you to pray in the Spirit. God, you are near to the brokenhearted. One day, every mountain
will be brought low, and every valley will be brought high. We await that day. We pray for comfort for all those who have experienced loss and grief. You are the one who gives them a future and a hope. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari
sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Welcome back. I hope you are blessed with the short message. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam khotbah, kita mau membaca 5 butir Pentecost. Can I ask Davus buat membaca? Bentar ya, let me share screen. Okay, I hope you can see the screen. Yeah. Yep. Alright. Okay. The third Pentecost. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, thank you very much, Davus. Oke, mari kita semua siapkan hati, kita duduk. Ayo, yang kalau lagi tiduran kita duduk, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. I give the floor to you, Om Fer. Shalom semuanya, shalom. Apa kabar? Haleluya, senang bisa bertemu dengan semua kita di sini lagi. Haleluya, hari ini kita udah masuk ke bulan Juli, ya, 1 bulan yang baru, ya, dan kita udah selama 1,5 tahun ini berbicara mengenai integritas yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan hari ini kita akan melanjutkan, ya. Kalau bulan yang lalu kita belajar tentang accountability, bulan ini kita masuk dengan satu tema yang baru, yaitu faithful in commitment, ya. Nah, sebelum kita masuk, kita berdoa sebentar. Bapa, Roh Kudus, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang berbicara, Engkau hanya pakai mulutnya, tapi isi suara, isi penyampaian, isi pesan hanya berasal dari-Mu, supaya setiap kami termasuk hamba semua dirubahkan, semua diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Engkau mau sampaikan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Siapkan hati kami jadi tanah yang gembur, siap buat ditabur. In Jesus name, amen. Nah, teman-teman, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang faithful in commitment, ya. Hari ini sharing yang akan saya sampaikan akan terdiri dari 3 bagian, tapi saya nggak akan bilang it's like point 1, point 2, point 3, no, karena saya berharap kita akan flow, mengalir sampai kepada akhirnya. Dan sepanjang bulan ini, waktu kita berbicara tentang komitmen, itu satu bahasa, satu kata yang besar, ya. Gak akan mungkin bisa selesai di dalam 1 kali sharing seperti ini. Nanti saya percaya di dalam sermon-sermon berikutnya, Konanda atau mungkin siapapun yang akan menyampaikan di tempat ini, kita boleh mendapatkan pengertian lebih dari Tuhan supaya kita mengerti arti komitmen dan bukan cuma satu kata yang besar.
tetapi kita bisa lakukan, kita bisa menjadi orang yang berintegritas dan punya komitmen di dalam melakukannya. It's very hard, it's not easy. Oleh karena itu, saya kemarin beberapa hari yang lalu sempat sampaikan ya kepada kita semua untuk lakukan a small survey kecil. Nanti saya akan bagikan di sini ya apa yang saya dapatkan dari survei itu. Kemudian kita akan belajar kenapa sih dari apa yang kita tahu tentang komitmen dan kita alami, kenapa komitmen itu super susah ya, sehingga akhirnya orang menjadi takut lakukan komitmen atau even nggak tahu mau komit apa. Akhirnya hidup cuma seperti layang-layang, nggak ada komitmen, gampang mengalir ke kiri, mengalir ke kanan, tergantung daripada keadaan yang ada. Nah, kemudian sebagai orang anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap atau melihat tentang kehidupan ini, komitmen di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya akan mulai share screen kepada kita. Saya harap this presentation kita semua perhatikan, bukan buat perhatikan sayanya, tapi perhatikan firman Tuhan yang akan kita belajari sama-sama hari ini. I'm going to share screen. Haleluya. Haleluya. Oke. Can everyone see my share screen? Boleh kasih jempolnya? Can everyone see my share screen? Oke, good. Thank you so much. Oke. Nah, judulnya adalah Faithful in Commitment. Oke. Nah, saya akan mulai dari sini. Oke? Saya akan mulai dari sini. Beberapa hari yang lalu, ya, saya bikin di dalam WhatsApp untuk kita semua, khususnya buat pelayan jemaat, tetapi kita semua lah ya, karena saya pengen bikin survei kecil. Saya nggak tahu bisa bagikan ke banyak orang, tapi saya coba untuk mendapatkan to enrich my observation, to enrich my research yang bukannya official, tetapi supaya kita dapatkan. Saya bilang gini, hi all, for my Sunday service, I need your cooperation on the topic of commitment. I need to do 2 small survey. And to answer these 2 questions. Questionnya gampang, begini, saya bilang gini. Dengan bahasa yang gampang, in your own word, what is the meaning of commitment? Ya kan? Kemudian 2, do you have any commitment to what or who or just describe a little bit ya. Saya bilang, your response is akan membantu saya dalam hal ini. Nah, saya coba rangkum teman-teman ya, dan hasilnya luar biasa indah. Saya akan tampilkan beberapa, banyak yang kirimkan saya, baik melalui message yang ada di grup maupun yang kirim secara personal message ya. Banyak yang kirim teman-teman, dan saya akan tampilkan beberapa. Nah, let me give you a disclosure. Yang saya tampilkan ini anonymous, tapi saya tampilkannya dari screenshot yang ada, tapi without name, and kalau ada kata-kata di situ yang bisa kita bisa ketebak itu siapa, akan saya itemin. Jadi saya harap di sini kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh, yang general, tanpa harus tahu itu siapa yang kirim dan lain sebagainya ya. So oleh karena itu saya akan tampilkan di sini. Inilah hasilnya, kita lihat bukan satu persatu, cuman beberapa ya, karena beberapa yang lainnya semuanya bagus, semuanya very enriching, semuanya very encouraging, tetapi ada beberapa kesamaan. Jadi saya coba pilih supaya kita nggak terlalu banyak yang harus saya share di sini ya. Saya akan kirim, dan menarik sekali. Yang pertama kita lihat, in your own word, what is the meaning of commitment? Ini perkataannya. Oke, haleluya. Oke, ini dari 3 orang ya. Kita lihat satu-satu. Haleluya. Komitmen, dia bilang, dedicating your time and energy towards achieving a certain endpoint. Wow ya. Kemudian dia bilang, hari-hari ini komitmen yang sedang aku pegang adalah get to know him more, dengan cara lebih banyak private worship and read the Bible. Nah, itu saya hitamin karena dia bilang in this team. Jadi saya nggak perlu tahu lah di tim apa ya. Kita juga nggak mau nebak-nebak di sini. Tapi yang lihat adalah wow, ada satu komitmen, adalah dedicating your time and energy achieving a certain endpoint. Banyak nih yang mirip kayak begini ya. Jadi yang kira-kira seperti ini saya kumpulin jadi satu. Sebelah bawah saya lihat. Oke, sebelah bawah. Oke, Om. Komitmen adalah sebuah decision ya, di mana seorang berkehendak kuat dalam menyelesaikan atau melakukan sesuatu sampai akhir. Oh ya, jadi pikiran kita tentang komitmen tuh
dedikasi, decision, kehendak kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian bilang, aku nggak ada komitmen sih Om, ya, lagi bingung mau komit apa juga. Wah ya, ternyata banyak juga orang bingung ya. Kita dengar arti komitmen tapi bingung arti komitmen apa, gitu kan ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, yang sebelah kanan atas, dia bilang, menurut saya komitmen itu to be persistent in what have been said or decided. Even the road is tough. Meskipun susah itu kita terus yang udah kita omongin, yang udah kita sampaikan, kita lakukan, kita jalanin terus meskipun susah setengah mati ya. Nah, teman kita yang satu ini bilang gini, I lagi baru mau komitmen nih Om ya. I call a mid-year resolution ya. Hahaha, boleh komitmen lagi. Iya, kita sering ya. Pengen komitmen tengah jalan plung. Nah, nanti kita bahas nih ya. Ini menarik deh karena saya akan lihat semuanya ini dari survei yang ada, dari pandangan kita semua. Terus dia bilang gini, I lagi mau komit buat bangun pagi Selasa sama Kamis buat date sama Tuhan. Kemarin pengennya tiap hari, but it's too much. Ini masih panjang di bawahnya. Tapi saya cuma ambil highlight seperti ini. Ya, ini dari 3 teman kita. Kita lihat lagi beberapa teman yang lain. Menarik. Perhatikan ya. Bear with me. It's really interesting. This is the next one. Ya. Satu, kan saya tanya, in your own word, apa itu komitmen? Komitmen itu janji pada diri sendiri Om dalam melakukan sesuatu. Nah, waktu saya tanya. Yang kedua, kamu lagi anything that you commit to who or to what? Dia bilang, aku pokoknya adalah dia bilang kerja, gereja, cool, harus tepat waktu. Haleluya. Ya, lumayan ya. Kita paling nggak udah tahu aku mau komit yang seperti ini. Wow ya. Ini 4 teman kita kira-kira seperti itu. Intinya janji dalam melakukan sesuatu ya, meskipun susah dan lain sebagainya. Ada teman yang lain ngomong kayak begini. Nice teman gini ya. Oke. Yang sebelah kiri kita lihat begini. Jadi menurut aku komitmen itu being dedicated to something and sometimes it costs our freedom. Benar tadi ya, yang di depan juga ada bilang, it's hard, sometimes it's hard. Sometimes it costs our freedom karena udah komit. Waduh. Nah, nanti di dalam pembahasan kita beri ke depannya nih, abis ini kita lihat kenapa ya bisa kadang-kadang bisa nyesel. Aduh, gue jadi nggak punya waktu nih. Gara-gara udah komit sih. Nah, tapi bagaimana waktu kita udah komit kan pertanyaannya gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 dijawabnya seperti ini. Komitmen aku nggak banyak sih Om, cuman yang penting ada spend time sama Tuhan dan call my blank every day Om. Nah, jadi pokoknya ada komitmen with the family ya, with somebody untuk spend tiap hari. It's a commitment. It's really a commitment. It's not easy ya. Again, I just put some saya ilangin kata-kata yang bisa buat kita tebak-tebakan. Nggak perlu lah tebak-tebakan ya. Jadi ini cuma the general idea. The next one, haleluya. Komitmen focus in the process and your response toward the process. Wah, di sini katakan komitmen itu fokusnya ke dalam prosesnya dan responsnya gimana dalam melakukan prosesnya. Pay attention with what you are going to say. Perhatikan dengan seksama ya apa yang akan lu omongin nih. Itu part of commitment ya, sebelah atasnya ya. Sebelah bawah kanan dia bilang gini. Ini teman kita satu lagi dia bilang gini. Commitment is when you voluntarily invest your energy, time and money to something you regard as important. Wow, this is a big word ya. Kalau lu anggap ini penting, lu spend energy, time dan money untuk lakukan ini. Kalau lu anggap penting ya. Jadi tadi depan juga ada ya. Kita harus dedicating your energy dan lain sebagainya. Teman kita ini semua teman-teman kita ini hampir punya pemikiran sama tentang komitmen. Nah, dia bilang gini, I am committed to my blah and blah team. Ini kelihatannya di dalam either pekerjaan atau pelayanan, tapi dia committed dengan tim yang ini. Ya, that's actually the commitment. Next, kita will see how easy or how hard it is. Oke, masih ada beberapa lagi yang menarik saya akan tampilkan di sini. Nah, ini seru nih, seru banget nih ya. Menjawab pertanyaan yang pertama ya, what in your own word, what is commitment? Satu Om, janji untuk melakukan sesuatu, tapi sesuatunya bukan yang sejenak atau sekejap, tapi berlanjut Om. Model kayak kontrak sih, tapi nggak resmi. Bisa jadi dijadi resmi juga, haleluya ya. Bener juga deh, kalau nggak resmi, kalau komitmen merit gimana? Nggak resmi kita nih ya, wah repot juga ya. Jadi ada yang diresmiin juga. Oke, nggak apa-apa, it's your own word. Menarik, saya bacanya ya. Saya kadang ketawa juga, kadang senyum sendiri ya. Menarik, banyak banget yang kirim ke saya. Ada pakai explanation dan lain sebagainya ya. Cuman seru-seru juga ya. Teman, untuk menyingkat waktu,
Kita cuma akan tampilkan beberapa. Nomor 2, dia bilang gini, what is your commitment with or who or what? Dia bilang, gak ada komitmen om, masih jomblo. Paling komitmen untuk kerja dengan baik di kantor. Saya pikir, saya bilang, ini bukan masalah jomblo nih, tapi oke lah ya. Mungkin teman kita yang satu ini pikir komitmen cuma with somebody. Jadi bilang, it's gue masih jomblo, belum ada komitmen. It's okay, it's really fun to see how you talk about commitment. Ya, the next one bilang seperti ini. Ya, to commit is to put, wow, this is amazing. To commit is to put your body and soul into something. To act as if you give it your all, so that the promise you make for yourself and for other holds true. Wow, ya, ini very deep, ya, very deep. Tapi teman-teman yang lain juga kira-kira ngomong seperti ini, ya. Some people can state more, lebih deep. Some people in the very simple word, tapi kira-kira seperti ini. Di sini katakan nomor 2, what are you committed with? Commitment to live a meaningful life yang berkenan di mata Tuhan. Amazing. Commitment to be a better man than I was yesterday. It's also commitment. Hari ini lebih baik dari kemarin, ya. Sehingga ini bukan cuma jadi slogan, tetapi menjadi sesuatu yang kita memang pengen lakukan supaya menjadi lebih baik, sama seperti Kristus, ya, punya hasil seperti itu. Nah, teman-teman, ini sebagian daripada itu saya coba rangkumkan, ya. Saya coba rangkumkan, dan inilah yang kita dapatkan bersama-sama, ya. Kita akan lihat pembahasannya. Now I'm going to see dari hasil ini, inilah yang kita rangkumkan supaya kita sama-sama mengerti. So, komitmen tadi ini yang dari lain-lain, ya. Dedicating your time, energy toward achieving a certain you regard as important, ya. Ini kamu kalau anggap penting, ya, kamu harus begini. To be persistent in what you have been said and decided even the road is rough, ya. So that the promise you make holds true. Wah, ini kan saya coba gabungin nih. Saya coba rangkumkan, ya, supaya kita bisa mendapat seperti itu. Nah, kehendak kuat dalam menyelesaikan sampai akhir. Ada yang bilang juga, bukan sejenak loh, tapi lanjut. Wah, ada yang bilang juga, focus the process and response toward the process. Now, this is the thing. This is the commitment that we think, or at least that we understand. Yang sebelah kanan ada gambar it's me. Ini tanggapan saya tentang komitmen. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi kira-kira seperti ini. Ada yang punya komitmen dan ada yang tidak punya komitmen. Nah, sekarang saya mau bilang, ini kan komitmen yang kita tahu nih, harus seperti ini, dan kita harus lakukan seperti ini. Di dalam pekerjaan, ya, di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, bahkan termasuk hal yang kecil. Kita tanggung jawab kita sama orang tua harus ada komitmen, ya. Kedisiplinan kita, mau sport, mau whatever, kita harus mengerti tentang arti komitmen. Kita di dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis, persahabatan, ya, menggembalakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang, ya, pertanyaannya, sebentar ya, saya pindahin dulu sebentar. Nah, pertanyaannya, waktu kita lihat ini komitmen yang kita tahu, tapi, wah, dalam perjalanannya kita komitmen. Contoh, kita jadi bekerja, ya, punya bisnis, atau kita janji sama teman, ya, sekedar janji sama teman deh, yang gampang, ya. Atau kita jadi katakanlah cool leaders, ya. Atau kita melayani di musik, atau kita jadi aktif di gereja, atau kita mau sekolah, ya, kita mau janji buat sekolah sungguh-sungguh, ya, dikirim orang tua ke sini. Tapi banyak urusan yang lebih penting, om, ternyata. Saya pengen komitmen ini, tapi ada yang lebih penting. Terus, om, ada yang tawarin yang lebih enak, om, ya kan? Terus ada yang lain, om, yang lebih seru, om, ya. Yang gimana bisa komitmen, ini lebih seru, ini lebih fun nih. Terus begitu, om, ini saya diajak teman baik saya, om. Jadi gimana dong, memang saya udah komitmen untuk lakukan ini. Cuman gimana? Mungkin jadi sekolah kita terlantar, pelayanan terlantar, latihan kita terlantar, janji sama teman-teman A, karena ada teman baik gue datang, aduh sorry banget deh ya gini. Atau ini lebih menguntungkan, om, jadi kita bisa pindah. Sama seperti layangan putus, gak ada pegangannya. Nah, memang saya nggak bilang begini loh, emangnya kita dalam hidup ini stick satu nggak bisa berubah. Well, out and one extreme, ada orang yang begitu, yang stubborn and so on and so forth. Saya nggak ngomong gitu. Nanti kita lihat bagaimana kita melewati semua. Atau kita lagi mau lakukan sesuatu, lagi jadi mau komit, lagi mau katakanlah bekerja atau melayani atau mau bisnis, terus begitu pacar larang. Baru saking cintanya, kamu jangan deh gini loh. Jadi komitmen kita gimana nih? Waktu awal melayani, kita belum punya pasangan, tapi tengah-tengah pelayanan pacarnya bilang, kamu jadi nggak ada waktu ya sama saya ya.
Ya, jadi dilarang sama pacar. Nah, gimana nih kita merespon nih? Tadi kan ada yang bilang, towards the process. Lihat prosesnya gimana, ya. Atau terakhir-akhirnya bisa gini. Wah, nyesel deh. Udah komit. Gimana? Jadi akhirnya melakukan segala sesuatu uring-uringan, ogah-ogahan, ya. Karena apa? Banyak yang lebih enak, yang lebih baik nih. Begini, segala macam. So, arti komitmen gimana? Terus ditambah lagi, ya. Bukan cuma ada yang lebih penting, lebih seru, kurang waktu. Oh, ada seorang bilang, kurang waktu om, bagaimana bisa komitmen om, ini lebih penting, ini dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dari dalam sendiri. Ini yang terjadi, lihat ya, yang menumpuk di atas komitmen kita. Haleluya. Ya, kecewa. Aduh, udah mau lakukan ini tapi orangnya mengecewakan om. Diajak komitmen tapi dia aja sendiri begini, dia sendiri. Bosen. Melayani ini lagi. Ya, kapan selesainya sih nih? Padahal gue udah komitmen lagi segala macam. Ya, kalau namanya mungkin ke gym kita bosen ya udah nggak usah bayar ya. Kita bisa kita ya udah duit hilang deh. Tapi kan punya hati gampang bosen, gampang kecewa ya. Itu kan dari dalam kita tuh membuat kita jadi susah buat komitmen ya. Let me give you all this picture dulu. Atau aku udah komitmen nih tapi orangnya bikin marah om ya. Tapi gini, si ini begini om. Ini segala macam. Bosku gak bikin marah om. Ngapain komitmen sama dia kalau begitu? Gini, segala macam. Orang tua lah, segala macam. Jadi komitmen kita buat tiap hari ini punya disiplin ini, kemauan yang kuat dan lain sebagainya ketumpuk ya sama hal-hal seperti ini. Atau susah om komitmen ya, makanya tadi kenapa ada yang mid-year resolution ya, ada New Year's resolution, mid-year resolution, ada year-end resolution. Udah tinggal berapa hari, udah deh tanggung deh, anggap resolusinya adalah tahun ini gagal. Kenapa? Sulit om, susah om buat komitmen. Awalnya sih bisa kayak soda, tuh gitu ya, menyala-nyala. Setelah itu susah om. Atau dalam kita melakukan komitmen, tadi saya ngomong ogah-ogahan. Kenapa? Karena during kita lakukan komitmen, semangatnya itu nggak ada. Nanti di khotbah-khotbah berikutnya kita mau sama-sama belajar. Bagaimana kalau kita ada komitmen, kita tetap harus punya satu semangat untuk menyelesaikan ini dulu. Jadi jangan di tengah jalan tiba-tiba, aduh kapan nih selesainya? Udah jangankan komit, ngomongin hal itu aja udah ke laut dah. Udah malas pikirin yang gitu. Padahal masih terikat kontrak. Tadi teman kita ada yang bilang, seperti kontrak sih, nggak resmi, kayak kontrak, tapi bisa juga jadi resmi. Nah, jadi kan kalau ada komitmen, kamu bayar asuransi, kamu beli asuransi, itu kan komitmen. Asuransi akan bayar kamu segini kalau terjadi gini-gini. Pernikahan, itu kan komitmen. Dengan Tuhan, itu kan komitmen. Dengan keluarga, itu kan nggak bisa. Oh, saya jadi anak kamu selama begini ya, kalau udah begini nggak jadi anak lagi. A lot of things kita mesti jadi komitmen. I know, sometimes a lot of things bikin kecewa, bosen, bikin marah, susah, dan kapan selesainya. Ini semua yang akan menumpuk kita. Akhirnya, you still with me? Akhirnya, karena kita nggak bisa komitmen, ini yang paling gampang keluar dari mulut kita. Ya, makanya tadi ada teman yang bilang, hati-hati dengan mulut yang kita katakan. Ya, karena ini semua prosesnya. Karena udah numpuk semuanya, ada urusan lebih penting, lebih seru, kecewa, dan lain sebagainya numpuk. Begini nih ujung-ujungnya kepada komitmen kita, kepada apa yang sudah kita komit, kita ngomongnya biasanya begini. Sorry deh, sorry banget, pakai banget, sorry banget deh, bener-bener ya sorry banget. Terus mulai numpuk deh ya, the excuses ya, excuse gede, excuse kecil, abis sih ini begini sih, abis itu, abis om tempat saya begini, abis waktunya om, abis ini excuse, bla 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 bla. Apakah kita harus jadi orang Kristen yang seperti itu? Dengar baik-baik. Coba perhatikan dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Komitmen itu kita apa, dan apakah apakah komitmen itu janji yang kecil, janji yang kelihatannya sederhana, atau ke janji yang besar, janji dengan orang tua, janji dengan Tuhan, janji dengan bos, janji dengan your leader, janji dalam kehidupan kita. Apakah kita coba seperti putus? Akhirnya, sorry deh, gak bisa. Sorry banget. Aduh, kesannya memelas. Dengan a lot of these excuses, ya. Dengan a lot of this storytelling. Ya, cerita seperti ini untuk mengharapkan dimengerti. Loh, saya mau bilang begini, Om, pertanyaan kalian, Om, kalau gitu berarti komitmen udah nggak bisa lari dong. Nah, kita belajar hari ini ya, kita belajar. Jadi bagaimana kita melihat komitmen dengan benar, itu dulu yang harus kita lihat ya. Saya lagi nggak mau ngajar, dan saya yakin selama sebulan ini kita nggak bisa, pokoknya komitmen begini, nggak bisa. Kita lihat dulu, kita ngerti dulu itu apa. Jadi gini. Setelah itu kita mungkin mentorship, kita belajar, kita dengar, akhirnya kita mungkin baca buku, akhirnya kita pikir gini, oh, saya dengar nih, kayaknya nih ya, kita mesti atur prioritas nih kalau kayak begitu. Nah,
mulailah kita come out. Kita come out. Mulai dengan, oke deh, kalau gitu bikin prioritas deh. Ya, mulai belajar komitmen ya dengan prioritas. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, prioritas 5, prioritas 6. Dibikin, di otaknya dimulai bikin. Diatur seperti itu. Apakah ini akan bisa berhasil? Belum tentu. Mostly komitmen akan bisa putus meskipun kalian bikin yang namanya prioritas ya. Tadi teman-teman kita di depan di survei dibilang harus ada kemauan yang kuat. Kalau itu penting, jadi kita bagaimana nih taunya ini penting, prioritas 1 ini penting, taunya bagaimana ya? Apalagi ya, ini biasanya orang gitu. Om, kan keluarga lebih penting Om daripada pelayanan. Kan sekolah lebih penting Om daripada ini. Kan ini penting nggak pentingnya tuh lihatnya dari mana. Betul, saya nggak bilang itu salah. Kalian bikin prioritas itu benar. Tapi kita harus tahu bagaimana membuat prioritas yang benar dan bagaimana caranya untuk start making which one is bad, which is more important, which one. Ini kan jadi tanggapan kita semua kan. Jadi pergumulan kita semua kan. Kita paling jago berteori di prioritas. Apalagi waktu kita udah bikin prioritas 1, 2, 3, 4 ngomongin tentang kerjaan aja. Contoh ya, kita ngomongin tentang kerjaan ya. Saya mau kerja di mana Om? Ya, ini Mi ya. Ya tadi itu masih ada gambar Mi saya ya. Kerja di sini atau kerja di sini, atau kerja di sini. Kerja di sini jauh Om. Kerja di sini waktunya gini. Kalau ini bisa jadi pelayanan Om. Kalau ini Om kerja di Indonesia, jadi meninggal di sini apa di Indonesia Om? Kerja di sini banyak hal kita pikir. Studi di sini, lanjutin sekolah banyak ya. Jadi waktu kita melakukan sesuatu terus ada tawaran yang lain, kadang kita akan membingungkan buat kita semua. Ini cuma ngomong kerja loh. Tahu-tahu abis pekerjaan kita dapatkan atau bukan kita dapatkan, kita pikirkan ada yang lain. Belum lagi tentang ini kang taunya lebih gede Om ya. Ini kang taunya lebih gede Om. Ini lebih menguntungkan. Ingat tadi yang membuat kita lari daripada komitmen ada ini lebih untung Om. Ini profitnya lebih Om. Ini wah segala macam. Loh, jadi sekarang kita udah komit, apa nih kita ngomong komitmen? Jadi apakah kita, again saya menggunakan kata seperti layangan putus, ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Akhirnya kita menjadi orang yang omongannya tidak bisa dipegang. Belum lagi ini cuma ngomong kerjaan, sama kangtau, sama duit, sama bisnis, sama keuntungan, sama profit, sama kepentingan diri sendiri yang lebih. Belum lagi ya ada pihak-pihak lain yang masuk ke dalam picture ini. Siapakah mereka? Om, keluarga nggak boleh begini, Om. Keluarga harus begini, Om. Ada lagi yang pikirkan, Om, saya harus mulai memikirkan buat berkeluarga nih. Jadi kita komitmennya apa nih? Karena ada parameter umur mulai masuk, parameter orang tua mulai masuk, ada komitmen saya sama anak-anak. Saya juga kan punya anak-anak di sini, punya my biological children di sini. Yang harus saya komit juga, ada istri, kita nanti dalam pasangan hidup ya. Ada pekerjaan, bayangin, ada keuntungan ya, ada bisnis ya, ada keluarga yang kita mesti pikirkan dan sebagainya. Bagaimana komitmen kita terhadap semuanya ini? Bagaimana mengatur prioritas? Pusing, tambah pusing lagi, ya kan ya. Belum lagi udah ngomong kerjaan, kantau, keluarga, belum lagi ditambah sama ya. Om kan mesti jalan-jalan juga Om, ya kan saya juga mesti travel Om, Atau kita janji, kita jadi katakanlah melayani Tuhan dan lain sebagainya, kita punya value dalam kehidupan. Tapi teman-teman nih ngajakin kita minum-minum, ngajakin kita bersosialisasi, ya akhirnya semuanya itu kita campur. Bagaimana kita menerapkan komitmen kita, ya bagaimana kita membuat prioritas yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Ya kalau kita cuma komitmen untuk ngomong boleh dan nggak boleh, kalian akan pusing dan akan gampang putus di tengah jalan. Karena belum kita pikirin tadi ya, segala sesuatu udah numpuk jadi satu. Ya belum lagi kita punya teman, Om mesti bersosial, network. Saya waktu di network Om, saya diajakin Om buat bergaulnya begini, cara ngomongnya juga sembarangan, pergaulannya begini. Gimana komitmen kita tentang kehidupan kita? It's all about commitment. It's all about hard work. It's all about menganggap apa yang penting. Apakah ini penting? Apakah itu penting? Ya, apakah kita penting? Nggak penting cuma kayak switch, pindah tak. Kita akan jadi orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Akhirnya nggak ada accountable. Akhirnya kita nggak menjadi orang yang responsible. Ya, banyak orang di luar sana komit terhadap pekerjaannya sukses loh. Kan kita sekarang mau belajar, ingat waktu yang minggu lalu Voice of Pentecost berbicara tentang bagaimana seorang integrity menurut orang believers. Ya, ada satu value yang lain yang harus kita pegang. Ya, ada orang komit kerjaan sukses ya kerjaan, tapi keluarga bagaimana?
Ya, hubungan dengan sahabat yang lain bagaimana, dan lain sebagainya. Belum selesai loh, ya, belum selesai udah numpuk ya, pekerjaan, travel dan lain sebagainya. Om Ferdi, Tante Ami, Konanda, Cimorin ya, tiba-tiba aja bikinlah mesti melayani lah. Sekarang bukan cuma ini yang gue harus pikirin prioritasnya. Mulai mesti baca Alkitab lah, mulai Bible study lah, mulai doa lah, menara doa, ya kan. Udah gitu mesti ada dikul lagi, mesti menggembalakan lah, mesti mikirin si inilah, mesti mikirin si itulah, ya, mesti Tante Ami dan Om Ferdi dan Cimori Konal seringkali ngomong, ya itu kan domba, coba dong, wah jadi komitmen apa nih Om yang mesti pusing, seperti itu. Akhirnya karena kita ketakut atau ketimpa semua ini, akhirnya apa yang kita omongin dan apa yang kita komitmen, janji tinggal janji. Akhirnya kita takut komitmen. Akhirnya kita, yaudahlah, akhirnya kita sering ngomong begini nih, aku nggak janji ya. Nah, kok jadi segala sesuatu nggak janji. Jadi gimana kita pegang seseorang dalam pekerjaan, pelayanan, ya. Nanti di sermon-sermon berikutnya, Tuhan sangat suka orang yang bisa punya value, ya, dalam memegang sesuatu. Kenapa? Ada satu nilai, ya. Jadi kita nggak cuma enaknya gimana, gampangnya gimana, gitu kan ya. Kalau enggak kita cuma janji tinggal janji, kita jadi takut komitmen. Omongan kita susah buat dipegang, ya. Komitmen akhirnya kayak cuma sesuatu yang gampang. Akhirnya arti besar daripada komitmen yang tadi kita ngomongin dan yang sudah kita pikirkan itu menjadi sesuatu, ya tadi nggak ada komitmen, nggak tahu, ya. Saya nggak menyalahkan, dan kita semua di sini mungkin belum mengerti artinya apa itu yang harus kita komit, apa itu komitmen dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? That's the reason why we are all here. Belajar sama-sama. Nah, dari tadi awal sampai sekarang, yang saya mau gambarkan kepada kita, ini loh. Kenapa menyebabkan kita tahu tentang komitmen, tapi apa yang menyebabkan kita gampang patah, putus, gagal di dalam komitmen. Sehingga akhirnya kita janji tinggal janji, takut membuat komitmen. Sekarang my question is, guys, kalian nanti akan ketemu dengan somebody yang akan menjadi pasangan hidup. Kelihatan sih lu mungkin pinter, sekolah ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadi orang yang takut komitmen, kita takut komitmen. Kita takut komitmen membawa keluarga kita ke dalam kebenaran. Kita takut komitmen untuk benar-benar bisa setia. A lot of people akhirnya mungkin divorce, pisah, berantem, marah, ya. Bukan cuma dengan pasangan hidup, dengan teman, ya. Kita akhirnya kehilangan persahabatan, ya. Kita dengan segala macam di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam bisnis, ya. Orang yang namanya bisnis, ya, kadang-kadang dia udah janji untuk memberikan kepada pelanggannya atau kepada kliennya satu janji, itu is komitmen, ya. Rugi nggak rugi dia harus bayar, dia harus balikan, ya. Hutang is komitmen. Aku pinjam, aku harus bayar, ya. Janji itu hutang. Nah, jadi sekarang begini, yang mau saya katakan. Kalau kita memulai melihat komitmen dan membuat prioritas dengan cara kita sendiri, listen to me before I'll go to the kesimpulan, bukan kesimpulan keseluruhan, tetapi paling enggak kita lihat dari sisi yang benar, ya. Kalau kita tidak melihat dari sisi yang benar, kita akan selalu gagal di dalam prioritas dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, let's kita mulai cara berpikir kita bahwa apakah aku menjadi seorang Kristen, menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang believer, begini doang nih komitmenku. Begini doang nih pengertianku tentang komitmen. Yang akhirnya aku menjadi batu sandungan. Kenapa? Janji tinggal janji dan tidak berani komitmen. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang faithful in commitment. Kita akan mulai dengan satu ayat ini aja yang kita harus lihat. Dengar baik-baik, ya. Again, ini kita harus lihat kepada salib itu. Siapa Kristus? Gembala pembina, dan kita banyak di dalam, kita belajar tentang integritas, kita bilang, Kristus adalah manusia yang berintegritas. Kristus adalah manusia integriti itu sendiri. Ya, kita belajar integritas itu dari Kristus, tentang humbleness, tentang humility, tentang submission, ya, tentang accountability. Kita belajar juga tentang faithful in commitment. Kita lihat dari Kristus. Kenapa? Sebab, listen to this, ya. Listen to this. Sebab Tuhan telah memberikan komitmennya kepada kita dulu. Listen to this. Kasih Tuhan telah berikan kepada kita. Komitmen Tuhan telah berikan kepada kita dulu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita.
datangnya semua dari Tuhan karena Tuhan mau kita melihat kepada Dia. Sehingga Tuhan bilang seperti ini di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar baik-baik. Awalnya Tuhan telah begitu besar kasih-Nya dan Dia karena begitu besar kasih-Nya Dia bikin komitmen. Dia berikan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya, kita orang percaya. Kita telah lebih dulu menerima kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Kita lebih dulu telah merasakan besarnya kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Kita bahkan jadi anak Tuhan karena besarnya kasih Tuhan. Dia berikan supaya kita yang percaya enggak binasa. Ya, enggak binasa. Tapi peroleh hidup yang kekal. Perhatikan ya. Waktu kita mulai lihat tentang pekerjaan, bisnis, persahabatan, janji, Alkitab, pekerjaan kita, pikiran kita tentang kesuksesan, dan lain sebagainya. Yuk kita mulai lihat ke atas dulu. Supaya kita mulai tahu nih. Tadi di beberapa teman-teman di dalam survei mengatakan menjadi orang yang lebih baik today than I was yesterday. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik kan jago atur prioritas. Jago atur prioritas bagaimana? Itu dikatakan sebagai sesuatu yang important tadi dikatakan ya. Dan itu bukan cuma sejenak tapi seterusnya. Bagaimana kita bisa bukan sejenak tapi seterusnya kalau kita cuma katakanlah pekerjaan di A, pekerjaan di B. Itu komitmen bisa berantakan, prioritas bisa berantakan. Tetapi waktu kita melihat kepada Kristus, kasih Kristus, dengar baik-baik ya. Ini teman-teman cool. Kalian sepanjang bulan ini akan belajar tentang tentang faithful in commitment ya. Bahannya sudah artinya disiapkan lah ya. Kita sama-sama di Sunday Service ini mulai belajar melihat dari perspektif yang besar. Akhirnya kita mulai rampingkan, kita mulai diskusikan, kita mulai sharingkan supaya kita bisa sama-sama mengerti. Karena at the end of the day, komitmen itu adalah masing-masing. Ya nggak bisa, kamu harus komitmen seperti saya. Gimana kita melihatnya? Bukan berbedanya, tapi waktu kita punya satu pandangan bahwa nomor satu yang kita perlu, Tuhan telah berkomitmen kepada kita. Aku sayang kamu, guys. Ya, aku mengasihi kamu, luar biasa ya. Tadi sempat WL Kokris ngomong begini. Ada satu kalimat yang saya tertarik dan saya sempat catat, yang saya akan quote sekarang. Dia bilang begini ya. Tuhan, you are number one, Jesus. Dia bilang gitu ya. No other thing yang more important than you, Jesus. You are number one. Kita ngomong tentang integritas. Perkataan, perbuatan, pikiran itu sama. Kita harus committed dengan apa yang kita katakan. Waktu kita di dalam worship leader, kita dalam menyanyikan, kita bilang, you are number one, Tuhan. Ya, nggak ada yang lebih penting dari kau begitu ajaib, kau satu-satunya. It's commitment. Kita nggak bisa, ya satu-satunya Tuhan. Tapi kalau pacar saya begini, Tuhan, ya, Tuhan belakangan ya. Wah, gimana tuh? Ya, oleh karena itu terjadi. Ya, saya nggak bisa bilang, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh. Itu terjadi. Oleh karena itu, yuk kita komit untuk melihat dulu betapa besar kasih Tuhan. Itu dulu. Kita komit untuk ngerti ini, untuk melihat ini, ya. Dan ya, sepanjang Alkitab ya, kalau kalian perhatikan ya, ada satu hukum yang pertama dan yang terutama, dan ada hukum yang kedua yang sama dengan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi komitmen Tuhan menjadi komitmen yang Tuhan inginkan kita komit, kita lakukan, kita pegang ini yang mencakup seluruh hukum Taurat, mencakup seluruh kitab Nabi, mencakup seluruh janji Tuhan, mencakup seluruh firman Tuhan yang tercakup di dalam dua hukum ini. Apa? Oke? Kita tadi udah belajar tentang Yohanes 3 ayat 16, kemudian kita juga tahu tentang inilah komitmen yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, dikatakan seperti ini ya di dalam Matius. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Juga itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Guys, dengar baik-baik. I just want to pause a little bit here. Cuman ini yang Tuhan minta komitmen kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi manusia. Kenapa?
Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dengar baik-baik, in this picture, in this screen, inilah dasar. Dengar baik-baik, cool team, cool leaders, kita semua, siapapun kita, inilah dasar kalau kita mau ngomong tentang komitmen. Ya, kalau kita ngomong tentang, oh tapi prioritas saya ini, komitmen saya ini, orang akan bisa berbeda-beda. Kita akan gampang seperti layangan putus tadi. Kita akan punya kepentingan berbeda. Menurut saya keluarga lebih penting daripada ini. Menurut saya uang lebih penting. Menurut saya friendship lebih penting. Menurut saya ide lebih penting. Menurut saya waktu lebih penting. Banyak hal. Tapi kalau kita lihat, apakah pekerjaan kita, pelayanan kita, hubungan kita, itu kita mengasihi Tuhan? Apakah true pelayanan kita, true pekerjaan kita mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, seperti tadi Chris bilang? Apakah di situ kita akan bisa dengan lebih wise, kita akan bisa lebih mengerti yang based on apa kita memutuskan ini? Kalau kita akan gampang. Tadi ada yang bilang karena dilarang pacar, disuruh pacar, ya jadi bisa berubah pikirannya. Ada yang lebih fun. Nah, tapi kalau kita tahu, gini ya, saya mau bilang gini. Kalau saya ngomong kata-katanya melulu Tuhan itu bukannya melulu terus urusan gereja. Saya nggak bilang kita harus komitmen kepada. Saya nggak bilang komitmen itu adalah kepada pelayanan. Yang saya bilang komitmen kepada Tuhan. Karena kita komit kepada Tuhan, pekerjaan kita jadi baik, pelayanan kita jadi baik, persahabatan kita jadi baik. Saya mau komisi ini, tapi si ini begini. Ya tadi mengecewakan, kesel, mau marah. Bagaimana kita tentang mengasihi sesama manusia? Waktu kita komit dengan pengertian ini, guys, ya, amat sangat sulit untuk kita mengajar formulanya. Ini harus lebih komit daripada ini lebih. Tiap-tiap orang berbeda. Nanti di cool kalian deh, kalian akan mengalami kepusingan kalau mulainya dari situ. Tapi kalau kita mulai punya komitmen bahwa, wow, Tuhan, Engkau kasih-Mu betapa besar, telah mati buat aku, Tuhan. Dan oleh karena itu yang Tuhan minta adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Itu komitmen kita. Kita akan mata kita akan terbuka. Kita akan dengan lihat. Kenapa? Tuhan yang roh Tuhan yang ada di dalam kita memberikan kita pengertian, ya, memberikan kita tahu, oh ini harus dinomorsatukan. Karena gini, tadi kan ada yang bilang lewat pay attention to the process, ya, fokus on the process. Tadi teman kita ada yang bilang gitu. Karena begini, ada orang bilang begini, Om, kalau saya udah komitmen untuk pelayanan, tiba-tiba Om saya di pekerjaan saya lagi sibuk segala macam, Om. Jadi kalau misalnya saya nggak datang, artinya saya nggak orang yang komit. One, kita ngomong tentang janji. Two, kita ngomong tentang etika. Three, kita memang ngomong tentang kepentingan. Jadi saya nggak bisa bilang, no, komit apa nggak komit, bukan dari situ. Gimana kita menyelesaikannya, meresponinya tentang semua ini. Waktu kita tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ada ini, tapi saya juga ada ini. Saya ada tanggung jawab kepada Tuhan, tapi juga ada sesama. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita wisdom, guys. Ya. Om, kalau orang tua saya, ini lebih penting orang tua saya, apa lebih penting ini? Kita pusing mau komitmennya sama siapa? Seperti tadi ketumpuk-tumpuk. Tapi waktu kita mulai, Tuhan, aku mau Tuhan, pegang satu ini deh. Untuk komit mengasihi Engkau, nomor satu tuh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama. Kita start dari situ. This is the first sermon. Kita start lay our foundation dari situ. Kenapa? Dengan semua yang kita bisa, dengan yang kita lakukan ini, guys, yang kita lakukan ini, ya, dalam kehidupan kita masih, ya, bosan tetap terjadi, bikin marah tetap terjadi, sulit kecewa tetap terjadi, urusan lebih penting tetap terjadi, buang waktu tetap terjadi. Tapi waktu mata kita mengarah kepada yang di sisi kanannya ini, mengarah kepada komitmen kita kepada Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada kita wisdom. Lihat, ya, saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa menggambarkan secara dengan grafik seperti ini supaya kalian bisa tahu, ya. Tuhan memberikan kita wisdom. Yang mana yang mesti kita lakukan? Yang mana bagaimana kita mengatur hati kita? Bagaimana kita meresponi hati kita, ya, dengan mengetahui semua itu. Kalau enggak, kita akan di sini akhirnya kita menurut orang ini kita wise sih karena kita di pihaknya. Tapi yang menurut ini dia bang nggak cengli, begini-begini, nggak komit orangnya gitu. Yang mana kita? Tapi waktu kita melihat kepada Tuhan, minta Tuhan berikan wisdom. Kenapa? Bukan cuma wisdom untuk urusan sendiri loh, tetapi wisdom untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan mengasihi sama manusia. Dari situ Tuhan buka pikiran. Disitulah kita mulai jalan keluar bisa terbuka. Jawaban bisa terbuka. Waktu ada wisdom, itulah is a commit orang Kristus
kita sama seperti Kristus, diperbaiki setiap hari. Kristus nggak diperbaiki setiap hari, dia sudah baik dari awalnya. Tapi kita diperbaiki setiap hari, jadi sama seperti Kristus. Wise, bisa menjawab orang. Waktu Tuhan Yesus dibawa seorang wanita yang berzina, Tuhan bisa mengampuni dengan caranya. Dia bukan tidak komit kepada hukum Taurat, dia tahu hukum Taurat, tapi dia juga tahu pengampunan. Waktu Tuhan dibawa kepada diadili, Tuhan juga tahu bahwa dia bisa membela diri sebenarnya, tapi dia tidak membela. Karena apa? Komitmennya kepada Bapaknya. Guys, inilah yang saya maksud. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan berikan wisdom, meskipun di dalam kehidupan kita sehari-hari ada urusan yang lebih penting, ada buang waktu, ada lebih menguntungkan, ada yang lebih seru, ada yang lebih enak, ada yang bikin marah, ada yang sulit, dan ada yang kecewa. Sampai sini mengerti? Nah, saya akan tutup dengan 2 slide terakhir, ya. Nah, slide yang satu ini, ya, saya akan pakai ini sebagai derangku. Ini masih one of my survey, tetapi saya dapatkan kemarin dan saya lihat ini satu komitmen yang bukan satu komitmen, satu statement yang luar biasa regarding yang seperti yang saya sampaikan seperti ini, ya. One of your friend, one of us di sini mengatakan, I made a commitment to follow Jesus to whatever ends. To love what he loves and to despise what he despises. Waktu mata kita tertuju seperti ini, komitmen yang lain akan jauh lebih mudah. Ada sesuatu, Tuhan suka nggak aku lakukan ini? Tuhan seneng nggak kalau aku lakukan ini? Tuhan marah nggak kalau aku break this promise? Tuhan seneng nggak kalau aku keep ini meskipun susah, meskipun road ini, jalan ini susah? I have commitment to follow Jesus. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, aku lakukan. It's not easy, guys. Tapi inilah komitmen yang harus kita lakukan. Ya, komitmen bukan cuma sebagai kepada manusia. Komitmen kepada manusia bisa terjadi dan akan go smooth dan rapih dan proper kepada istri, kepada sahabat, kepada teman, pekerjaan, pelayanan. Waktu kita melihatnya, Yesus mau nggak aku lakukan gini? Yesus mau nggak aku break the contract tengah jalan? Atau Yesus mau aku bertahan sampai akhir? Sebab dia sendiri bertahan sampai akhir. Ya, nah teman-teman, oleh karena itu saya akan tutup dengan yang satu ini. This is my challenge to you. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Guys, kita harus komit, kita ciptaan baru. Kita bersama-sama, Tuhan telah angkat kita, selamatkan kita, pilih kita. Kita harus komit bahwa kita adalah ciptaan baru. Supaya pikiran kita pikiran yang baru. Ciptaan baru, mulut kita, perkataan yang baru. Tindakan kita ciptaan baru adalah tindakan yang baru. Ya, semuanya sinkron. Jadi nggak bisa mau komit tapi pikirannya masih yang lama. Mau komit tapi perkataannya masih yang lama. Mau komit tapi hatinya masih yang lama. Semuanya baru. Apa itu ciptaan baru? Karena kita ciptaan baru dalam Kristus. Hati, pikiran, perkataan kita tertuju kepada Kristus. Kita harus komit bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan memperbaiki kita semakin baik, semakin hari. Terakhir saya mau bilang, thank you so much buat all the survey. Thank you so much buat yang telah menjadi responden. Thank you so much buat teman-teman yang mengizinkan saya memakai, artinya the snapshot meskipun tidak ada nama, ya. Thank you so much buat listening. Thank you so much buat kita mau sama-sama belajar. Dan sekarang saya akan mengajak kita buat berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ya. Setelah ini kita akan masuk ke perjamuan kudus, ya. Yang belum siapkan, saya akan kasih waktu untuk siapkan setelah ini. Tetapi kita akan berdoa, ya. Ora labaya shanda karalabaya sikaral. Ora labaya sikaralabaya shanda. Ora labaya sikar. Dengan all due respect, kalau saya boleh minta Pastor Nanda untuk berdoa buat kita setelah kita mendengarkan firman, biar terus Roh Kudus mengalir, continuously mengajar kita dalam minggu-minggu ke depannya, through this the meaning of commitment. With all the respect, biar Pastor Nanda bisa pimpin kita dengan doa. Setelah itu saya akan siapkan kita untuk masuk perjamuan kudus. Silakan Pak Nanda. Guys, kita masuk dalam doa. Can you everybody hear me? Okay. Bapak, terima kasih atas pesan-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa
bahwa Engkau Bapa yang setia, bahwa Engkau adalah model dari komitmen kami ya Tuhan. Bahwa kami bukan mengikuti Tuhan yang slouch when it comes to keeping commitment. You are faithful. Engkau Bapa yang setia. Tuhan, ajar kami untuk belajar dari Engkau apa arti kesetiaan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Karena bukan kami yang hidup, namun sekarang Kristus hidup dalam kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menerapkan this faithfulness dalam hidup kami sehari-hari. Mungkin kami nggak ngerti, masih banyak pertanyaan, masih banyak objection ya Tuhan tentang komitmen. Father, forgive our lack of understanding. Namun kami mau Tuhan, kami mau buka hati, kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk memberikan kami guidance dalam hal ini. Because we want to follow you. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditabur. Roh Kudus, manusia boleh berhenti berbicara sekarang, namun Engkau tetap mengajar kami hari demi hari, jam demi jam Tuhan. Terus Kau bukakan pada kami the new understanding from your word. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan waktu ini. Kami serahkan seluruh jemaat, seluruh gereja Tuhan dalam nama-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Thank you Pastor Nanda, thank you semuanya. Yuk kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita siapkan roti dan anggur. Oh ralabaya syanda karalaba. Oh rabaya syanda karalabaya sikaralaba. Saya harap kita semua sudah siapkan roti dan anggur untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kalau sudah, mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami percaya kuasa darah Kristus dan kuasa tubuh Kristus yang menjadikan kami manusia baru. Untuk itu kami mau mengingatnya, mau melakukannya, dan mau setia ya Bapa. Biar kami juga setia selalu mengingat akan Engkau dalam kami melakukan perjamuan kudus ini. Mari saudara kita minta ampun kepada Tuhan atas mungkin dosa yang masih kita simpan, supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oh ralabaya syanda karalaba. Yuk mari kita angkat kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Oh ralabaya syanda karalaba. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Kuasa kebangkitan tubuh Kristus ada di dalam kami. Kuasa yang membangkitkan tubuh Kristus, membangkitkan Kristus dari kematian, yang membangkitkan kami dari kematian rohani. In Jesus name, in Jesus name. Oh ralabaya syanda karalaba. Sesudah itu Ia mengambil cawan. Mari saudara kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan perjanjian baru ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh ralabaya syanda karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa darah Kristus. Mari setiap daripada kita dimanapun kita berada, mulai katakan terima kasih. Mulai menyembah kita katakan terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap daripada
perjamuan yang Tuhan izinkan kami untuk menikmatinya, melakukannya dan menerimanya Bapa. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus mensanggupkan kami, memampukan kami menjadi ciptaan baru. Manusia-manusia bisa berkomitmen karena mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada worship leader or Sinclair. Silakan, go ahead. Okay, guys. I'll invite you to prepare for offering. Ingat, kita bakal kasih offering ke give@gibitoronto.com. Dan sebentar kita ada announcement, tapi sebelum announcement kita doa dulu buat offering. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mengembalikan bagian dari berkat-Mu. Tuhan, biarlah berapapun yang kami balikan ya Tuhan, biarlah itu bisa dipakai untuk Your word, God. Thank you, God. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, I think we have announcement from Sijasa. Thank you so much, Pastor Ferdy, for the amazing words of God today. Belajarin untuk faithful and commitments. And I really enjoyed all the slides, to be honest. Aku bilang, wah ini kreatif banget ya. Niat setengah mati. Yuk, leader yang lain, jangan ayo kita contoh. Semoga kita lebih semangat. Kalau kita lead cool, at least ada props sedikit lah ya, jangan malu-maluin. Oke, jadi announcement hari ini adalah buat hari Senin. As usual, you guys know kalau first and third week of the month kita bakal ada IG Live, dan kemarin itu kita IG Live terakhir sama Cimorin. Walaupun pertamanya dia tidak agak malu-malu ya, maksudnya aduh ngapain, yang lain biasanya kan muda-muda gitu kan. But then like we received very great feedback and positive kayak review gitu, bukan review. Ya lumayan lah positive review ya dari yang lain. Jadi kita bakalan do a second session, dan this time it will be title-nya adalah Rich versus Poor Money Management. Dan kalau kalian merasa kalian butuh banyak pertanyaan, mau nanya tentang gimana sih bisa, kan kemarin kita ngomongin tentang kayak how to have different streams of income, but then this is more we're gonna dig deep in depth about money management, karena susah juga ya kalau lu nggak bisa even manage money tapi mau jadi rich gitu kan. It's gonna be hard. Jadi as usual, if you guys have time, or please make the time to join our IG Live tomorrow on Monday at 9 p.m. At GB Toronto punya Instagram, and we will be having this discussion, and we will learn a lot about rich versus poor money management. I think this is also derived from Rich Dad versus Poor Dad, if you guys have heard of the book. Yep. And if you have any questions, please feel free to DM us on Instagram. And we look forward to seeing you on Monday, which is tomorrow, with Chimorin and me. Thank you, Sinclair. Okay, thank you, Sijasa. And we have another announcement, a happy announcement from Monica. Okay guys, jadi itu one of our members itu ada yang ulang tahun, Henry Limanto, lagi ulang tahun. Ya, happy birthday. Terus iya, tolong CNG sebagai co-leader Toronto doain Henry supaya panjang umur pasti. Iya, kita doa yuk buat Henry kita ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Henry yang berulang tahun di hari ini Tuhan. Engkau telah menambahkan 1 tahun kepada umurnya Tuhan. Dan kita berterima kasih Tuhan, Henry bisa merayakan ulang tahunnya di tengah-tengah kami semua Tuhan, walaupun sekarang sedang pandemik Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan,
Engkau sendiri yang menambahkan wisdom, Engkau yang menambahkan berkat Tuhan, dan juga guidance dan juga leadership Tuhan kepada hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanannya Tuhan, Engkau sendiri yang memanggil Henry Tuhan dengan apa yang Engkau mau sesuai dengan panggilan-Mu kepada dia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarganya Tuhan, Kau berikan mereka semua kesehatan Tuhan, Kau lindungi, mungkin mereka sedang di Indonesia. Dan terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau telah berikan. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Happy birthday, guys. Okay, that's it for this Sunday service. Have a good and blessed Sunday. Thank you, everyone. Kita belum doa berkat dulu yuk. Yuk kita angkat untuk kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa. Mulai malam hari ini, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, in Jesus mighty name. Amen, 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 amen. Happy Sunday, God bless you all.